Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas atau PMC dari ide bisnis yang saya pilih. Ide bisnis yang saya pilih adalah Dapur Rara, yaitu usaha kuliner rumahan yang menjual makanan khas Nusantara, kemudian dipasarkan melalui platform digital seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, Shopee Food, dan GoFood. Nah, saya memilih ide bisnis ini karena saat ini perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat membeli makanan. Banyak orang yang lebih memilih membeli makanan secara online karena lebih praktis, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, bisnis kuliner berbasis digital memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 9 elemen utama dalam bisnis model kanvas Dapur Rara. Nah, elemen pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Target pelanggan dari Dapur Rara adalah mahasiswa, anak kos, karyawan, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum yang membutuhkan makanan praktis dengan harga yang terjangkau. Segmen ini dipilih karena mereka merupakan kelompok yang cukup aktif menggunakan layanan pemesan makanan secara online dan memiliki kebutuhan akan makanan yang cepat, mudah diperoleh, dan memiliki cita rasa yang enak. Kemudian elemen yang kedua ada value proposition atau nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Dapur Rara itu menawarkan makanan homemade khas Nusantara yang dibuat dari bahan berkualitas dengan cita rasa yang autentik. Selain itu, produk yang dijual memiliki harga yang terjangkau, dikemas secara higienis, dan dapat dipesan secara online sehingga pelanggan tidak perlu datang ke lokasi usaha. Keunggulan lainnya adalah adanya layanan pengiriman yang cepat serta variasi menu yang didapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Elemen yang ketiga yaitu ada channels atau saluran yang digunakan untuk menjangkau pelanggan. Dapur Rara menggunakan berbagai platform digital sebagai media pemasaran dan penjualan. Nah, saluran yang digunakan antara lain ada Instagram untuk promosi produk, TikTok untuk membuat konten pemasaran yang menarik, WhatsApp untuk komunikasi dengan pelanggan, dan serta Shopee Food dan GoFood sebagai platform pemesanan makanan. Nah, dengan memanfaatkan berbagai saluran digital tersebut, bisnis dapat menjangkau lebih banyak konsumen secara efektif. Elemen keempat itu ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, Dapur Rara menerapkan pelayanan yang ramah dan responsif. Selain itu, bisnis ini juga memberikan promo dan diskon pada waktu-waktu tertentu, mengadakan giveaway di media sosial, serta memberikan apresiasi kepada pelanggan setia melalui program loyalitas. Kemudian Dapur Rara juga aktif meminta ulasan dan masukan dari pelanggan agar kualitas produk dan pelayanan dapat terus ditingkatkan. Kemudian elemen yang kelima itu ada revenue streams atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan makanan dan minuman yang dipasarkan secara online. Selain itu terdapat pendapatan tambahan dari paket bundling, layanan pre-order, kerjasama dengan reseller, serta pesanan khusus untuk acara tertentu seperti rapat, arisan, ulang tahun, atau kegiatan kampus. Nah, dengan adanya beberapa sumber pendapatan tersebut, bisnis itu memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih stabil. Elemen yang keenam itu ada key resource atau sumber daya utama yang dibutuhkan. Sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan bisnis Dapur Rara meliputi ada bahan baku makanan, dapur produksi, peralatan makanan, tenaga kerja, media sosial, serta kemasan produk. Selain itu, koneksi internet dan perangkat digital juga menjadi sumber daya penting karena sebagian besar aktivitas pemasaran dan penjualan dilakukan secara online. Kemudian elemen ketujuh itu ada key activities atau aktivitas utama bisnis. Nah, aktivitas utama yang dilakukan Dapur Rara antara lain produksi makanan, melakukan pengemasan produk, mengelola pesanan pelanggan, membuat konten promosi di media sosial, serta melakukan pemasaran digital.
Nah, aktivitas lainnya adalah menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan agar tingkat kepuasan pelanggan tetap tinggi. Kemudian elemen yang ke-8, key partnership atau mitra utama. Dapur Rara bekerjasama dengan supplier bahan baku untuk memastikan ketersediaan bahan makanan yang berkualitas. Selain itu, bisnis ini juga bermitra dengan layanan kurir online seperti GoFood dan ShopeeFood untuk membantu proses distribusi produk kepada pelanggan. Kerjasama juga dapat dilakukan dengan reseller, influencer kuliner, dan penyedia jasa desain kemasan untuk mendukung pengembangan usaha. Kemudian elemen yang terakhir itu cost structure atau struktur biaya. Biaya utama yang dikeluarkan meliputi biaya pembelian bahan baku, biaya kemasan, biaya gas dan listrik, biaya promosi digital, gaji tenaga kerja, serta biaya internet dan operasional lainnya. Nah, pengelolaan biaya yang baik sangat penting agar bisnis dapat memperoleh keuntungan yang optimal dan mampu berkembang dalam jangka panjang. Berdasarkan bisnis model Canvas yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Dapur Rara merupakan usaha kuliner berbasis digital yang memiliki peluang cukup besar untuk berkembang di era teknologi saat ini. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform pemesanan online, bisnis ini mampu menjangkau pelanggan lebih luas, meningkatkan efisiensi pemasaran, serta memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan. Demikian presentasi bisnis model Canvas yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.